Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus selalu jaga kesehatan dan kebersihan, dan pastikan anak-anak selalu patuhi protokol kesehatan ya. Ketemu lagi sama Miss Eva. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Gimana? Pada seneng nggak ketemu sama Miss Eva lagi? Wah, nggak kerasa ya, sekarang kita udah masuk semester 2 aja nih. Anak-anak harus lebih semangat lagi ya belajarnya, dan harus lebih baik lagi dari semester 1 kemarin, oke? Sebelum kita lanjutkan ke materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang tenses. Apa sih itu tenses? Ada yang udah pernah dengar belum apa itu tenses? Coba nanti yang udah tahu tenses itu apa, komen ya di bawah. Apa sih itu tenses? Nah, tenses itu adalah hal yang sangat amat penting dan mendasar dalam mempelajari bahasa Inggris. Tenses itu digunakan untuk menyatakan sebuah kalimat berdasarkan waktu kejadiannya. Jadi tenses itu kaitannya sangat erat sekali kalau anak-anak mempelajari bahasa Inggris. Bentuk tenses semuanya ada 16. Nah, ada di sini bagian 16 rumus tenses. Namun saat ini kita hanya akan fokus di simple present. Anak-anak sudah ada yang pernah dengar belum tentang simple present? Apa sih itu? Nanti yang tahu tentang simple present komen lagi ya di bawah, apa sih itu simple present. Nah, sesuai dengan namanya simple present. Present kalau anak-anak cek di kamus atau di Google Translate, present itu artinya sekarang ya. Kemudian simple itu artinya apa sih? Nah, simple itu artinya sederhana, tidak kompleks. Artinya tidak ada makna khusus sih sebenarnya simple ini untuk konteks tenses. Tapi coba anak-anak perhatikan deh di bagian rumus 16 tenses ini ya, terus kalian fokus di kolom simple. Nah, di situ tuh bentuk simple ada banyak ya, ada 4, ada simple present, simple past. Jadi mudahnya gini, simple itu artinya bentuk tenses sederhana yang digunakan untuk percakapan sehari-harinya gitu ya. Nah, ada di sini nih posisinya bentuk simple gitu ya, untuk memudahkan apa sih makna dari simple present itu tadi. Oke, bentuk simple present ini adalah bentuk yang paling umum yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk simple present juga yang pertama kali diajarkan saat kita mempelajari tenses. Bentuk simple present ini digunakan untuk yang pertama untuk menyatakan kejadian sehari-hari, kegiatan sehari-hari seperti daily routine, daily activity. Contohnya kalau kalian seorang pelajar, berarti nanti kalau kalian menyatakan kalimat aku bangun pagi setiap hari, kemudian aku harus berangkat sekolah setiap pagi, dan aku harus istirahat jam sekian di sekolah. Nah, itu menggunakan simple present ya, untuk menyatakan kejadian sehari-hari sebagai seorang siswa. Nah, yang kedua, bentuk simple present ini digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum. Contohnya, fakta ini tuh sudah diketahui oleh banyak orang, seperti matahari itu terbit dari arah timur, kemudian bintang bersinar di malam hari. Terus kalau kalian menyatakan kebenaran umum seperti dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, nah itu menggunakan simple present ya. Berikut ini adalah rumus simple present. Nah, coba anak-anak perhatikan di bagian rumus simple present ini. Yang pertama di situ ada subject ditambahkan verb lalu ditambah complement. Subject di situ artinya pelakunya ya, isinya kata ganti orang. Ada I, you, they, we, he, she, it. Masih pada ingat kan artinya apa? Coba dibuka lagi catatannya ya. Kemudian di situ ada verb. Verb di sini artinya apa yo? Masih ingat nggak? Iya, pinter, artinya kata kerja. Setelah kata kerja, di situ ada complement. Complement artinya pelengkap. Jadi pelengkap ini isinya boleh objek, boleh adjektif, kata sifat, boleh adverb atau kata keterangan. Nah, ini bagian
rumus simple present bentuk kalimat verbal ya. Masih ingat nggak pengertian kalimat verbal itu apa? Coba dicek lagi catatannya ya. Sudah Miss Eva jelaskan loh di kelas apa itu kalimat verbal. Cara mudah untuk memahami simple present, anak-anak hanya cukup fokus pada verbnya saja ya. Coba lihat itu ada kelompok subjek Ayu Dewi, verbnya menggunakan verb 1 ya, verb murni. Sementara untuk kelompok subjek he, she, it, nah verbnya ini menggunakan tambahan SIS setelahnya. Jadi verb 1 ditambahkan imbuhan SIS untuk kelompok subjek he, she, it. Contohnya seperti ini. Aku minum susu setiap pagi. I drink milk every morning. Nah, kalau misalkan anak-anak ganti subjeknya dari I menjadi she, otomatis drinknya jadi drinks. Jadi she drinks milk every morning. Nah, contoh lainnya, you go to school. Nah, dari kelompok subjek Ayu Dewi, kalian misalkan mau ganti you tadi jadi he ya. Jadinya he goes to school. Untuk kelompok subjek he, she, it itu kan menggunakan verb SIS. Nah, berikut ini adalah aturan kapan kita menggunakan imbuhan S atau IS setelah verbnya. Dan hal tersebut sangat-sangat bergantung pada huruf akhir dari verb tersebut. Aturan yang pertama, jika verbnya itu berakhiran huruf O, CH, SH, X, atau Z, langsung aja ditambahkan ES ya. Tuh contohnya ada go jadi goes, catch jadi catches, wash jadi washes. Kemudian bentuk yang kedua, kalian coba perhatikan kalau kata kerjanya ini berakhiran huruf Y, tapi sebelum huruf Y-nya itu huruf konsonan. Ada yang tahu nggak apa sih huruf konsonan itu? Nah, huruf konsonan itu jumlahnya 21 dan itu adalah selain huruf vokal yang A, I, U, E, O ya. Pokoknya selain A, I, U, E, O itu pasti huruf konsonan. Jumlahnya 21. Nah, coba itu lihat. Yang pertama ada carry. Jadi carries. Nah, itu kan sebelum huruf Y huruf R ya, bukan A, I, U, E, O kan. Makanya langsung aja Y-nya berubah jadi IE ditambahkan S. Terus kemudian ada study. Lihat sebelum huruf Y itu huruf apa? Iya, huruf D. Huruf D kan bukan huruf vokal ya, bukan A, I, U, E, O. Jadi Y-nya berubah jadi IE lalu ditambahkan S. Aturan yang ketiga itu masih sama jika verbnya itu berakhiran Y, tapi sebelum huruf Y-nya ini huruf vokal ya, huruf vokal A, I, U, E, O. Langsung aja tambahin S. Nah, contoh yang pertama play. Coba lihat itu huruf sebelumnya apa? Iya, huruf A kan, makanya langsung jadi plays. Kemudian yang kedua itu ada say. Lihat sebelum huruf Y huruf apa? Huruf A ya, jadi says. Yang terakhir enjoy. Lihat sebelumnya huruf apa? Sebelum Y O kan, jadi enjoys. Baiklah, selanjutnya mari kita lanjutkan ke evaluasi soal ya. Coba anak-anak perhatikan nomor 21. Della bla 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 candy. Lihat subjeknya dulu. Della ini tunggal atau jamak? Ya, tunggal ya. Della ini satu orang. Boleh diganti pakai she? Ya boleh dong. Berarti jawabannya yang mana? Love atau loves? Ya pintar, jawabannya loves. Della loves candy. Della suka permen. Number 22. The girls bla 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 well. Yang mana jawabannya? Ya pintar, jawabannya yang dance. Kenapa? Karena the girls itu ada S-nya ya, otomatis dia jamak. Cewek-cewek itu menari dengan baik. Next, number 23. The teacher bla 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 asked grammar. Yang mana jawabannya? Lihat subjeknya berapa orang? Satu orang ya. Otomatis tambahkan ES ya di belakangnya, belakang verbnya. Jadi yang mana? Ya, the teacher teaches us grammar. Guru itu mengajarkan kita grammar. Number 24. The baby. Baby ini berapa orang? Satu orang ya. Dia pasti tunggal. Jadi jawabannya yang cries. Oke, the baby cries. Bayi itu menangis. Number 25. The shop bla 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 at 9 o'clock. Lihat subjeknya berapa orang? Berapa? Shop satu ya. Toko itu buka jam 9, berarti the shop opens at 9 o'clock.
Next, number 26, they blah 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 fruit plants. Oke, jawabannya yang mana? Iya, pinter, yang grow. Kenapa? Karena they itu masuk kelompok benda jamak ya, mereka. Lebih dari satu orang tuh, pasti they grow fruit plants. Mereka menumbuhkan tanaman buah-buahan. Next, number 27, we blah 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 playing games. Oke, perhatikan subjeknya we. Otomatis masuk kelompok benda. Ya, pintar, benda jamak. Jadi verb 1 ya. We enjoy playing games. Kita menikmati bermain games. Number 28, Banu bla 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 short stories online. Lihat subjeknya Banu berapa orang? Ya, satu orangnya, dia tunggal, pasti yang verb SES. Jadi Banu writes short on stories online. Banu menulis cerita pendek online. Number 29, birds bla 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 in the sky. Lihat subjeknya, lihat deh. Birds itu ada S-nya, berarti jamak ya. Kalau kelompok benda jamak pasti pakai verb 1. Jadi jawabannya birds fly in the sky. Burung-burung itu terbang di langit. Oke, last one, number 30. The cow bla 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 grass. Cow-nya berapa? 1 ya, pasti ya. The cow eats grass. Sapi itu makan rumput. Itu tadi materi kita hari ini tentang simple present. Gimana? Sejauh ini bahasa Inggris nggak sulit kan? Jangan lupa nanti anak-anak praktekkan ya. Kalau misalkan anak-anak mau bilang saya bangun pagi setiap jam 4 pagi. Apa ya bahasa Inggrisnya? Kemudian kalau anak-anak mau bilang saya berangkat sekolah setiap hari pukul 7 pagi. Apa coba bahasa Inggrisnya? Jangan lupa nanti anak-anak praktekkan ya. Sekian dulu materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.